Yang pasti kalau nggak organik pasti sakit kan. Hmm. Cus disuntik tadi. Kalau organik tuh nggak sakit bro, nggak sakit. Tapi Oh terus iya. sakitnya sebulan. Listen, 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 listen. Halo people semuanya, balik lagi sama kita di sini. Tentunya masih bersama dokter kesayangan kalian ya, dan juga ada si koko kita. Hai, ada gua Paul di sini. Dan Terus juga ada mahasiswa yang nggak lulus juga ya di sini ya, gitu ya. Nah, kalian tahu lah, nggak perlu gue sebutin juga, jadi kita skip aja, gitu ya. Gue, Andrew, whatever you want. Ya, what's lo? Sekarang kita udah kedatangan lulusan baru nih, yang sudah lama tidak muncul di layar kaca. Layar kaca. Ladies and gentlemen. udah lama menghilang ya. Iya, dia telah lama menghilang gitu ya. Kita udah sempat juga kemarin minta bantuan sama Dora untuk cari tahu di mana Komario gitu ya. Ternyata ini akhirnya kembalilah dia gitu ya. Mungkin usaha kita untuk menghubungi Dora, Conan ya, dan juga kawan-kawannya ternyata mungkin berhasil gitu ya. Gitu. Jadi welcome back. Itu kayaknya Mario deh. Oh iya bener sih Mario. Monggo. Oke. Jadi boleh diupdate kok ini ya. Teman-teman belum Kenapa- pada banyak yang tahu. Nggak ada Kenapa yang tahu menghilang sih sekian tepatnya lama sih. ya? Kenapa Menghilang bisa sekian menghilang sekian lama. lama? Gitu. Kami rindu padamu gitu ya. Kita udah berusaha menghubungi dari mulai Conan, Dora, Shinchan, semuanya nggak ada yang bisa merich lu kok gitu. Jadi kita butuh Karena dia di klarifikasi. Asgard. Dia di Intinya Asgard. Oh ya, intinya kita Conan kurang jago berarti si Conan ya. enggak. Jadi intinya kami padamu Bro Mario. Kami padamu. Unj. Iya. Ya maklum lah ya. Kan lagi pandemi gini, terus sudah dikasih gelar sarjana. Jadinya saya habis mengalami ikut serta pandemi lah, biar lebih meriah gitu. Pandeminya lebih ngeri. Iya, Iya. biar lebih meriah. Ikut Pandemi, merasakan. Iya, ikut merasakan vaksin langsung dari Oh. virusnya. Vaksin alami ya. Iya. Vaksinnya vaksin alami ya gitu ya. Vaksin Makanya- organik. Vaksin organik. Kalau lu pada nggak organik. Iya. Kita nggak organik. Kita secara medis ya. Jadi gue penasaran nih kok. Kan gue kan taunya vaksin tuh secara medis ya kan. Dimasukin jarum suntik, cus gitu kan. Nah kalau lu tuh gimana tuh? Gue sebagai mahasiswa nih yang nggak lulus nih. Gue harus belajar nih. Gimana cara orang dapat vaksin organik. Bisa diceritakan mungkin Bapak? Awal Yang mulanya pasti lah ya, kalau- awal mulanya. Awal Awal mulanya mulanya. pada suatu ketika, yang pasti Sebelum kalau negara nggak organik pasti sakit kan. Hmm. Cus disuntik tadi. Kalau organik tuh nggak sakit bro, nggak sakit. Tapi Oh, terus iya. sakitnya sebulan. Ajay. Ya. Gue nanya metode pemasukan injeksi virus itu Nggak tuh diinjeksi. asdosnya udah ngangguk-ngangguk. Nggak diinjeksi. Jadi ceritanya begini. Siap-siap bantal ya. Hmm. Ya, Panjang. Siap. Gue ada rekam kok. Jadi nanti buat catatan. Iya, jadi waktu itu tuh yang pertama kena itu, ini kan gue kan di rumah, ini kan cuman bertiga ya, cuman Iya. gue sama istri gue sama anak gue belum 2 tahun. Nah terus yang pertama itu waktu itu yang kita tahu tapi kan penularan gitu kan nggak bisa tahu 100% ya. Iya, Pokoknya betul. si Ami nih istri gue itu lagi ke kantor, lagi WFO.
lagi WFO. Nah di situ kejadian dia kan HRD ya. Jadi kan HRD itu yang paling concern masalah COVID ini, dan mereka yang melakukan kebijakan-kebijakan WFH, WFO gimana kalau ada virus ada dari gubernur bilang apa ya pasti HRD-nya lah yang menentukan di perusahaan itu mau bagaimana gitu kan. Antisipasinya lah ya. Ya betul. Sama juga, SOP lah ya. SOP. Ya betul. SOP-nya gimana? Terus prokesnya yang di sana juga gimana? Itu kan HRD. Nah karena bini gua HRD, jadi ya mereka yang tahu duluan nih. Nah si Ami ini tahu nih. Jadi setiap karyawan yang positif itu pasti tahu. Dari awal pasti tahu. Nah kebetulan kemarin itu pas yang positif itu adalah anak HRD. Anak HRD. Nah, tapi ketahuannya setelah dia ngobrol. Jadi ini menurut dia ya, menurut istri gua tuh pas hari itu dia ngobrol satu ruangan, social distancing pasti, physical distancing jauh-jauhan, cuman lagi lepas masker. Sejauh Dia, apa kok? Jauh, ya pasti jauhnya jauh, nggak tahu sih, dia nggak cerita maksudnya apakah dipisah meja atau gimana, tapi yang pasti kan memang dari meja aja udah beda duduk. Nah cuman gua nggak tahu jaraknya dia tuh berapa, yang pasti lebih dari 1 meter. Yang pasti nggak kayak kita Drew, jaraknya Drew. Kita sekarang Kamu ini di sana, aku di sini. Iya kita sekarang. Iya. Ini bahan lewat studi Zoom, banding nggak saya lewat Zoom. soalnya bapak-bapak ya, jadi saya sudah rekam gitu untuk nanti bikin skripsi lah. Lanjut. ya kalau ini kan lagi WFO dua-duanya, nggak lewat Zoom pastinya. Nah habis itu besoknya si lawan meetingnya dia ini lapor ke dia bahwa dia positif. Nah lo kan langsung udah perasaan nggak enak tuh. Ini gue perasaan nggak enak, waduh kena nih. Memang SOP perusahaannya langsung yang hari itu kan dia udah lapor tuh, hari itu berinteraksi sama dia semuanya harus PCR. Nah jadi istri gue PCR lah. Nah begitu PCR udah langsung ketahuan positif, kena deh. Nah udah kena, habis itu cuman kan mikir kalau dia kena, dia isolasi, bingung juga ya, ini di rumah cuma bertiga, isolasinya berarti kan harusnya gua sama anak gua yang keluar dong, biar dia di sini sendiri. Soalnya gue tinggal di apartemen, jadi gue keluar nih. Cuman anak gue itu belum 2 tahun, jadi kalau keluar jauh dari maminya susah dong, repot kan. Jadi gue pede aja nih, gue pede ya udah isolasi mandiri, tetap satu rumah, gue yakin nggak ketularan lah, gue bilang gitu. Jadi si Ami pede ya, yakin, itu namanya faith. Nah terus imun aman amin. Nah itu. Amin. padahal belum divaksin ya kan, pede. Ya, gue pikir mau tahu ada apa di balik kata-kata itu? Saksikan episode berikutnya. Anjir, udah 30 menit aja gitu. belum next. Nah iya, habis itu ya tentunya dengan prokes ketat. Jadi si Ami pakai masker full. Terus kalau anak gue nggak mungkin pakai masker, gue pakai juga. Nah terus udah gitu si Ami di kamar, jarang keluar lah, intinya gitu. Nggak keluar, jadi makanan gue anterin apa gitu. Jadi gue yang berinteraksi sama si Ami nih, dia udah nggak ketemu anak ceritanya, tapi masih satu atap ceritanya begitu dok. Nah sebulan berlalu, gue sehat-sehat aja, gue masih sehat deh. Cuman memang ini yang gue sadar, menurut gue kenapa gue bisa kena, gue yakin gue sebenarnya gue bisa nggak kena sih sebenarnya, harusnya. Nah
gue ini apa, karena gue megang anak sendirian kan, gue kan gak ada babysitter. Nah jadi gue harus melakukan kerjaan gue setelah anak gue tidur. Nah jadi gue kerja itu jadinya baru mulai jam 11-an. Ya pokoknya habis anak gue tidur deh jam 10-11-an, terus gue selesainya pasti bisa jam 2, jam 3. Nah, gue tidur cuma sebentar karena anak gue jam 7 tuh udah bangun lagi. Nah, biasanya kan maminya kan. Nah, karena maminya lagi sakit, jadi kan gue lagi kan bangun pagi. Nah, gue merasa gue kurang istirahat. Disitulah gue kena. Setelah seminggu. Nah, terus itu padahal si Ami itu gejalanya mungkin bisa dibilang ringan ya. Gue nggak tahu karena kan nggak ke dokter dan nggak ini kan, cuman konsultasi lewat WhatsApp. Gejala dia tuh cuman demam pun cuman sehari, nggak parah. Habis itu dia kehilangan indera penciuman. Kalau pengecap nggak terlalu parah, hilang juga tapi nggak sampai nggak berasa. Nah setelah seminggu tiba-tiba gue demam, tapi gue tahu badan gue kan, gue biasa kalau kurang tidur gue begitu memang, jadi gue masih pede juga, gue belum positif, ini gara-gara gue kurang tidur. Nah, cuman kan keluarga pada nggak percaya nih, soalnya kan keluarga udah pada parno sejak bini gue positif kan. Iya. Semua pada minta, udah anak gue taruh situ aja, gini semua pada inilah. Cuman kan yang paling tahu kan ya kita sendiri kan, makanya gue memutuskan gue stay itu setelah melawan keluarga besar lah intinya gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya ya udah gue nurut, gue antigen. Nah, gue antigen itu negatif dok. Itu negatif. Nah, ini ada bagian gue agak dibilang kesel, kecewa. Cuman menurut gue kok aneh banget sih gitu kan. Di hasil antigen itu negatif, tapi terus di bawah ada tulisannya dok. Tulisannya tuh apa? Hasil ini, gue lupa kata-kata persisnya ya, kalimat persisnya gue lupa. Mesti buka, tapi gue malas aja bukanya. Nah terus udah gitu tulisannya tuh pokoknya hasil ini tidak bisa jadi patokan. Pokoknya intinya gitu. Ya. Nah menurut gue itu konyol. Gue baca itu terus kayak, lah terus ngapain gue bayar lu untuk ngetes gue antigen ya? Gue bilang gitu. Itu gue sampai bener-bener menghubungi si pihak yang ngambil nyolok hidung gue lah intinya. Ntar gue nyari mana ya biar bisa gue baca tulisannya. Ini gue sih nggak heran ya kenapa dia menjuluki dirinya mahasiswa DO ya. Ya itu dia. Pokoknya gue udah aduh apaan sih, jadi males dagelan. Apa-apalah kok. Daripada gua kagak lulus kan, bayar terus duit gedung, duit SKS. Omang saat ini sudah dinyatakan lulus. Oh gitu. Lulus. Ya. Sudah. Lulus dari K19. Jadi tetap mahasiswa abadinya ya gua. Itu melekatnya sih sama lu bro emang gitu. Tapi benar sih, maksudnya antigen itu memang tidak bisa jadi acuan. Nah terus kalau terus tapi kenapa sih diperiksa gitu kan? Terus kalau gitu ngapain gue capek-capek antigen gitu? Mendingan gue PCR, bener nggak gitu kan? Nah betul, ya kan? Itu kan namanya cuman minta duit, nyari duit dengan tidak halal itu bener. Nah Bu Dokter, coba Anda jelaskan, coba. Terus apalagi tuh tenaga medis. Tunggu sebentar. Lo ambil dulu buku catatan, nanti keluar lo di ujian lo. Lu gue rekam udah gue bilang. Udah gue bilang ini gue rekam, ntar gue masukin ke Word, tenang aja. Jadi sebenarnya memang kita kan kalau di Indonesia memang ada antigen, ada PCR. Sebenarnya kalau di luar negeri ya, di luar negeri sendiri udah nggak ada antigen PCR, adanya PCR doang gitu. Nah,
memang gold standarnya itu adalah PCR. Tapi kenapa sih antigen itu ada gitu ya? Kalau gue lebih nangkepnya kayak gini kok. Iya. Kalau gue sisi pandang gue nih itu ya secara pribadi, kalau gue nganggap gini, satu kalau dari sisi medis sebenarnya dulu kan waktu awal-awal PCR itu lama gitu ya. PCR itu butuh prosesnya panjang gitu, sehingga untuk penegakan diagnosa tuh sulit. Sulitnya adalah karena lo harus nunggu lama gitu, sedangkan orang butuh kepastian. Makanya dipilihlah si antigen gitu ya. Dipilihlah si antigen supaya lo bisa lebih cepat gitu ya. Lebih cepat tuh, dalam kurang lebih 1 jam lo bisa tahu nih setidaknya gue ancang-ancang kayaknya gue ada virusnya atau tidak gitu. Kelemahannya si antigen nggak bisa kalau misalkan mungkin replikasi virusnya itu nggak cukup gitu ya, jadi nggak kebaca nih sama si antigennya gitu, sehingga kadang-kadang orang tuh negatif tapi ternyata pada saat di PCR itu ternyata positif. Biasanya kita kalau di gue sendiri, gue akan gabungin antara gejala klinisnya gitu ya sama sama hasil PCR-nya itu gitu. Karena rata-rata gini, hasil yang antigennya itu positif, mostly 90% PCR-nya positif gitu. Tapi yang antigennya negatif, nah itu probable tuh. Kalau ada gejala, ada baiknya itu memang diulang. Tapi kalau enggak, biasanya memang negatif gitu. Jadi makanya yang probable ini. Kalau ditanya kenapa sih tetap di ini kan, karena satu lagi menurut gua karena antigen lebih murah dibandingkan PCR. Pada waktu dulu ya, bukan waktu dulu, maksudnya beberapa bulan lalu gitu ya, di mana lu PCR, sekali lu PCR itu sekali lu PCR itu lu memakan waktu pertama kali, gue inget banget pertama kali di launching 1 juta ke atas sampai 2 juta. 1.500.000 sampai 2 juta itu awal sekali itu launching tentang PCR. Terus antigen, dulu pertama kali sekali itu adalah antibody. Antibody itu menurut gua nggak efektif banget ya, karena antibody itu baru bisa kebentuk ya kalau lu udah infection-nya tuh udah kelar gitu. Jadi kayak lama gitu. Nah, setelah lu udah keluar PCR mahal gitu ya. Terus muncullah ini si antigen yang harganya ratusan ribu aja, tapi lebih cepat gitu kan, gitu. Lalu barulah kalau ini ada kabar gembira juga buat kita semua ya, kabar gembira untuk kita semua ya. Tapi ini bukan iklan gitu ya. Tapi kita sudah ada batas maksimum yang ditetapkan sama pemerintah untuk tentang harga PCR. Jadi 500.000. PCR-nya udah gak bisa mahal-mahal. Nah itu ngeselin juga tuh. Itu dagelan juga menurut gua tuh. Sebenarnya tepatnya tuh harga tertinggi sekarang tuh di 495.000. 495.000. Kembali goceng dulu. Ya, jadi gopeceng kembali goceng. Nah. Kembali goceng, terus kena pajak kok. Pajak, PPN, terus tambah service charge 15%. Sama aja. Mending tambah itu. Doang. Enggak, mending tambah Packaging itu dulu. Lu udah kembali goceng, terus di depan tukang parkir minta goceng. Lu kasih juga, udah gope. Gope udah. Iya. Loh, belum PPN kok. PPN 10%. Sama aja. PPN nggak usah PPN lah, pemerintah kan ini kan. Ya, tukang parkir goceng. Iya, parkir goceng, benar. Jadi itu sebenarnya 495 tuh sebenarnya gocengnya itu buat lu bayar parkir. Itu ya. Memang. Ya, kan lu pakai mobil kan drive thru. Siap. Hebat sekali ya Anda memikirkan sejenis itu gitu ya. Ya, jadi sekarang PCR memang lebih maksudnya bisa affordable ya. Mungkin kedepannya mudah-mudahan kita bisa jauh lebih affordable lagi. Gue ngomong-ngomong ini udah ketok palu, udah berlaku atau masih belum? Sudah berlaku ya. Kebetulan karena nanti ini mungkin pada saat video ini tayang, kalian sudah menikmati fasilitas di mana PCR
harga maksimal di Rp495.000, jadi lebih affordable gitu ya, dan jadi jangan takut untuk PCR gitu ya. Kalau bisa sih kalian sehat ya, mendingan vaksin dong ya, terbukti dong yang nggak sempet vaksin ada. Ini kita nggak lagi di endorse sama PCR kan ya? Oke, jualan nanti banget di endorse sama tempat gue aja, soalnya gue di tempat gue ada promo, cuman nggak bisa disebutin di sini. Nanti aja ya. Oke, next. PCR lebih cepat jadi segitu. Terus tadi kan kita dari kenapa antigen sama PCR gitu kan? Ya Terus pada gimana intinya tuh, sih sebenarnya tetap kalau dari gue sih akan menganjurkan lebih baik lo langsung PCR dibandingkan lo antigen. Cuman kan pada saat kemarin pertimbangannya pada saat si Komario itu adalah di mana masa-masa dia PCR-nya satu masih mahal gitu kan. Terus antigen jauh lebih murah dan jauh lebih cepat. Itu yang sebenarnya yang dicari sama orang itu adalah affordabilitasnya dengan kecepatannya seperti itu. Sedangkan memang seperti yang gue bilang nih, sebenarnya di luar negeri itu nggak ada antigen sih gitu ya. Maksudnya mereka tuh langsung semua tuh di PCR. Sempet lah kebetulan gue punya temen itu di kerjanya memang di China gitu ya. Dia kerja di Shanghai gitu. Terus dia kemarin pada saat gue cerita, gue lagi nyelotok gitu, oh iya di Indo sekarang PCR-nya udah jadi 495 loh gitu kan, udah jauh lebih murah gitu. Terus dia ngomong gini sama gue, aduh payah deh gitu, harga segitu mah gue udah dapet 3 kali PCR di sini. Nah lu tambah kesel. Tambah kesel. 3 kali PCR gitu. Iya kalau di sini PCR mah murah banget gitu. Bentar gue mau bikin si Kokoran tambah kesel. Setahu gue di Korsel ya, ini di Korsel ya. Jadi gue punya teman, dia tuh lagi study trip lah di sana gitu kan, selama beberapa semester ke depan. Nah, dia bilang PCR di Korea Selatan itu gratis. Gratis. Amazing. Dagelan memang. Menurut gue Itu Gue ya, dia ini kalau gue ngomong lu masukin YouTube ntar gue dicekal, jadi gue nggak jadi ngomong lah. dia sudah memendam rasa itu, saudara-saudara. Ya, kata teman gue gitu sih. Ya, ngerti sih. Sebenarnya sih maksudnya ada fasilitas, maksudnya kita sebenarnya ada fasilitas yang bisa gratis ya, cuman memang lebih terbatas gitu ya. Memang regulasinya, gue gimana ya, gue kadang-kadang di sini, mohon maaf saya bukannya pro pemerintah juga, tapi kadang gue, ini logikanya gue ya, kadang gue berpikir gini loh, Indonesia itu negara yang amat sangat besar gitu ya, untuk menggerakkan roda ekonominya Indo tuh susah gitu. Bukannya susah sih, tapi maksudnya butuh effortnya lebih gitu. Lu bayangin kita ada 280 juta penduduk yang harus istilah kata dijaga oleh negara gitu ya. Apalagi dalam masa pandemik ini. Itu cost-nya tinggi banget gitu. Gue sih membayangkan dan gue cukup bisa mengerti kalau misalkan gue membayangkan ya, gue dalam posisi gue sebagai pimpinan negara ya, pasti gue pusing dan bingung banget gitu. Gimana caranya gue bisa membuat rakyat gue ini jangan sampai mereka mati karena pandemik gitu ya, mereka mati ekonomi karena kan kita WFH, PPKM dan PSBB segala macam terus menerus gitu, dan pemeriksaan itu bisa yaitu affordable gitu. Di puskesmas sendiri memang sebenarnya bisa, cuman ya di puskesmas itu kan kebanyakan lo antri gitu ya, terus terbatas dalam arti kata gini, biasanya kalau lu swab di puskesmas, ini pengalaman gua rata-rata pasien-pasien yang swab di puskesmas, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman di puskes, memang karena mereka ngirim sampel tersebut ke Litbangkes gitu ya, itu baru keluar hasil itu 3 hari, 5 hari, seminggu, bahkan waktu awal-awal tuh 2 minggu. Mungkin ada yang pernah ingat dulu waktu awal sekali Jokowi konferensi pers tentang PCR itu, terus dia minta
ayo dong labnya dipercepat gitu supaya kita data pertumbuhan data antara yang positifnya, sembuhnya apa segala macamnya itu real time gitu. Jokowi pernah tuh waktu di awal-awal berkali-kali, ayo dong labnya tolong di ini. Nah, karena lab kita sendiri, lab yang sudah pemerintah sediakan itu nggak mampu untuk mengakomodir semua kebutuhan kita saat itu, sehingga akhirnya pemerintah itu ya sudahlah silakanlah kalian lab-lab swasta yang bergerak gitu dengan tapi datanya tuh tetap masuk satu pintu ke pemerintah. Kalau kayak sekarang itu kalian sudah bisa cek riwayat PCR kalian gitu ya di aplikasi di Peduli Lindungi. Nah, itu sebenarnya riwayat kalian tuh pernah PCR di mana? Masa? Gitu ya pernah. Iya. Nah, coba lo download langsung gitu ya. cek. Kalau ini kan aplikasi punya pemerintah ya. Udah ada. Promosi lagi nih si Sasa mah. Banyak Peduli promosi. Lindungi udah ada. Iya. Pemerintah juga gue rasa bahwa bukan effortnya cukup tinggi gitu ya. Bukan berarti gue penggemar karena gue nakes kali ya. Jadi gue merasa bahwa ini salah satu langkah yang mungkin dibuat dan dibantu untuk supaya kita lebih mudah gitu. Jadi di Peduli Lindungi lu bisa cek riwayat swab lu gitu ya. Terus udah gitu lu juga bisa juga lihat riwayat vaksin lu itu di mana aja gitu ya, udah vaksin berapa kali, itu semua udah kecek, maksudnya sudah terdaftar itu di Peduli Lindungi. Nah itu yang menurut gue sih ya pemerintah ya lu berusaha improve lah gitu, dan menurut gue ya it's a good thing gitu ya, dengan dia juga buat kebijakan bahwa PCR nggak boleh mahal-mahal nih gitu ya. Ya sudah gitu, ini juga salah satu yang mendorong bahwa ya kita yang mungkin ada di industri bisnis gitu ya, nggak bisa nih lu makan raup keuntungan yang begitu terlalu tinggi gitu, supaya itu menjadi affordable. Menurut gue sih kalau misalnya itu affordable kan akan lebih banyak orang yang bisa periksa dong. Kalau lu lebih banyak orang yang lebih periksa, sebenarnya kalau gue sih secara bisnis equity-nya ya sama aja gitu menurut gue gitu. Nah itu sih kalau yang PCR dan next gitu ya, karena memang ini sudah terlanjur menjadi lulusan gitu ya, jadi ada baiknya setelah ini Anda tetap divaksin. Tapi ya tadi kan lu bilang pemerintah bagus gitu ya membatasi harga PCR gitu. Terus untuk pebisnis membatasi keuntungan gitu kan. Berarti kan dengan begitu berarti gue nangkepnya nih untungnya kemarin tebal banget dong, dari 400. Pertama lu bilang 1 jutaan, terus 800-an, terus tiba-tiba sekarang 400. Berarti kan tebal banget tuh untungnya. Yang mana 400 pasti masih untung dong. Apalagi di Korea Selatan gratis, ya kan? Katanya sebelum gue diserang netizen nih. Iya, nggak apa-apa, serang aja. Anjir. Terus serang aja. Netizen pokoknya kalau ada yang mau serang mahasiswa abadi kita ya. Yang lain nggak boleh diserang, dia kan, diserang. Tebel kan? Nah, terus menurut gue ya, bukan menurut gue nih, yang gue mau tanya, kenapa pemerintah nggak membatasi dari dulu? Pandemi udah berapa tahun, Bro Paul? Udah. Nah, ini tahun kedua kita ya? Iya, betul. Penasaran dong sama jawaban tadi apa sih? Ya kan? Pastinya pengen tahu kan? Nah, jangan kemana-mana, karena di episode berikutnya bakalan kalian temukan jawabannya. Dan pastinya akan ada bahasan yang lainnya juga. Penasaran? Cus ditungguin.